Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu semua. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat assignment atau penugasan untuk mahasiswa. Nah, silakan Bapak Ibu membuka halaman elok.ugm.ac.id, kemudian login menggunakan SSUGM, dan kemudian buka course yang sudah dibuat. Nah, untuk membuat penugasan itu yang pertama itu adalah kita perlu menekan tombol turn editing on. Setelah turn editing on, kemudian Bapak Ibu klik sesi di mana kita akan membuat tugas kepada mahasiswa. Kemudian kita klik an activity or resource. Nah, karena ini adalah sifatnya pembuatan penugasan, maka Bapak Ibu bisa memilih activities assignment. Nah, setelah memilih activity assignment, kemudian add. Nah, setelah di add, kemudian Bapak Ibu perlu memberikan informasi beberapa hal. Yang pertama, tugas dari judul dari tugas ini apa? Misalnya di sini adalah tugas 1, misalnya review terkait pengenalan pola, seperti itu ya. Untuk deskripsi ini bebas, boleh diisi boleh tidak. Ini hanya deskripsi dari tugasnya. Misalnya tugas ini misalnya mohon dibuat review beberapa aplikasi pengenalan pola dengan format bebas dan disubmit dalam format dokumen PDF. Nah, ini deskripsi bebas, Bapak Ibu bisa mengisikan apa saja. Kemudian di sini ada additional file. Ini biasanya adalah penjelasan kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan lebih detail tugas ini harus ngapain. Jadi biasa dijelaskan dalam bentuk docs-nya. Kalau seperti itu, Bapak Ibu hanya perlu klik ini, kemudian nanti pilih upload file ya. Nah, setelah itu kita klik availability. Jadi di sini ada 4 tanggal yang harus di set. Jadi tanggal yang pertama ini adalah allow submission, artinya adalah kapan submission ini atau tugas ini akan dibuka sehingga mahasiswa itu bisa mengakses. Kemudian yang kedua, due date ini adalah kapan mahasiswa harus menguploadnya. Ini deadline-nya, deadline tugasnya. Kemudian kalau seandainya ini di uncheck, artinya tidak ada deadline. Kalau ini dicek, berarti deadline ada tanggal 31 Juli. Nah, kemudian cut off date ini artinya adalah apakah mahasiswa diizinkan untuk mengupload lebih dari tanggal 31. Kalau seandainya mahasiswa tidak diizinkan untuk lebih dari tanggal 31, maka ini harus di enable. Kemudian ini dipilih tanggal 31 Juli dan ini dipilih sesuai dengan tanggal deadline. Artinya, kalau sudah melewati deadline ini, mahasiswa itu tidak akan bisa mengupload lagi. Tetapi kalau seandainya ini di disable, maka mahasiswa masih bisa mengupload, tapi nanti ada peringatan ketika Bapak Ibu ingin ngoreksi bahwa mahasiswa ini telat berapa lama, seperti itu. Nah, setelah itu ini saya centang saja, ini saya mulai tanggal 1 Juli misalnya ya. Kemudian remind me to grade. Remind me to grade ini adalah mengingatkan saya bahwa saya harus menilai ini. Nah, biasanya ini saya disable saja ya. Kemudian ini diabaikan saja. Nah, kemudian di sini ada 2 jenis submission tugas. Apakah tugas ini dalam bentuk upload file atau ditulis langsung di dalam sistem, di dalam elok. Kalau dalam bentuk file, maka Bapak Ibu hanya mengabaikan ini saja. Biarkan ini file submission, tapi kalau seandainya harus menulis langsung, Bapak Ibu bisa memilih online text, kemudian di sini dibatasin berapa sih batas dari huruf batas dari kata yang harus diketikkan oleh mahasiswa. Biasanya saya tidak memilih online text, tapi saya memilih file submission. Nah, kemudian itu di accepted file tabs, Bapak Ibu bisa membatasi jenis file atau jenis format dokumen apa saja yang bisa diakses oleh yang bisa diupload oleh mahasiswa. Kalau memang mahasiswa harus mengupload dalam bentuk PDF, maka saya hanya klik .pdf seperti ini. Artinya dokumen yang boleh diupload mahasiswa itu adalah PDF seperti itu. Nah, untuk yang lainnya ini boleh diabaikan karena memang tidak biasa, jarang sekali saya gunakan. Ini juga sama. Terus kemudian
di sini juga sama, bisa diabaikan untuk sementara ya, diabaikan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah activity completion. Sama seperti yang sebelumnya ini, kita pilih show activity ketika student itu sudah melihat aktivitas ini dan sudah mensubmit dokumennya, mensubmit tugasnya. Jadi kalau mahasiswa itu belum mensubmit dokumennya, itu dianggap belum komplit seperti itu. Nah, setelah di ini kemudian kita save and return. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, tugas terkait pengenalan pola. Nah, coba ini kita tune editing off, kemudian nanti kita lihat sebagai student, sebagai mahasiswa. Nah, setelah itu kita coba klik tugas review terkait pengenalan pola. Nah, di sini nanti akan ada informasi add submission. Jadi di sisi mahasiswa itu dia bisa langsung men-upload file tugas yang sudah selesai dia kerjakan, seperti itu. Nah, bagaimana dari sisi kita? Dari sisi kita sebagai dosen, kalau dari sisi kita, mungkin saya akan menunjukkan contoh untuk mata kuliah yang lainnya, Bapak Ibu. Ini saya contohkan misalnya adalah algoritma lanjut. Dari sisi kita sebagai dosen, ketika kita ingin melihat ada berapa sih mahasiswa yang sudah mengupload tugas, itu kita bisa mengklik misalnya ini ya, tugasnya ini adalah tugas latihan pengantar graf, kemudian saya klik, nanti akan muncul ada berapa mahasiswa yang ikut di kelas kita dan ada berapa yang submit, dan ini ada berapa yang dibutuhkan untuk dinilai. Nah, cara menilainya gimana? Cara menilai itu adalah Bapak Ibu hanya klik view all submission, kemudian setelah view all submission nanti akan dimunculkan list mahasiswa siapa saja yang sudah mengupload tugasnya, seperti ini. Nah, setelah sudah mengupload tugasnya itu Bapak Ibu grade ya. Sebelum grade mungkin Bapak Ibu klik dulu ininya, filenya. Jadi ini saya scroll ke samping dulu, ini dibuka dulu ya. Ini kebetulan memang tugasnya menggunakan JPG, tapi kalau Bapak Ibu ingin PDF berarti PDF. Setelah ini dibuka, atau bisa langsung saja ini grade. Nah ini adalah contoh ketika mahasiswa itu terlambat untuk mengupload tugas. Nah, ini ada informasinya. Kalau informasi seperti ini berarti tidak terlambat. Kalau seperti ini berarti terlambat 55 detik. Itu kalau kita tidak men-setting cut off. Tapi kalau kita men-setting cut off date, maka mahasiswa itu sudah tidak bisa mengupload lagi. Oke, kita klik grade. Kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah download filenya dulu. Setelah di-download, kemudian Bapak Ibu beri nilainya berapa. Jadi nilainya berapa, kemudian di sini ada pilihan notify to student. Jadi kalau ini dicentang ketika kita menilai, maka ini langsung diinformasikan ke mahasiswa. Tapi kalau ini kita uncentang, maka setelah kita menilai itu tidak akan diinfokan ke mahasiswa. Nah, biasanya saya itu tidak mencentang. Artinya biar setelah selesai saya menilai baru saya menginformasikan ke mahasiswa. Nah, setelah ini diisi nilainya berapa, baru kemudian Bapak Ibu save change, save and show next. Show next ini artinya adalah untuk mahasiswa berikutnya. Nah, ini adalah cara kita untuk melakukan penilaian tugas yang kita berikan ke mahasiswa. Bagaimana dengan kuis? Nah, untuk kuis nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Bapak Ibu, ini hanya fokus kepada pembuatan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.